Oke, baik. Hukum sebagai norma sosial. Artinya di sini hukum itu mempunyai hubungan yang erat dalam tata kelola hidup bermasyarakat agar menjadi tertib. Ya, seperti itu. Jadi punya hubungan kaitan yang erat dengan pergaulan hidup manusia. Ada ungkapan yang mengungkapkan bahwa ubi societas ibius dalam bahasa Latin, yang artinya dalam bahasa Indonesianya di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Artinya manusia ketika dia bermasyarakat perlu adanya suatu hukum agar apa? Agar tertib. Kenapa demikian? Karena manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya orang lain dia harus hargai, yaitu hak si A harus wajib si B hargai. Sebaliknya hak B, ya, si A wajib untuk hargai. Nah, seperti itu. Agar itu tercipta maka dibentuklah yang namanya hukum. Teman-teman sudah tahu tadi definisi dari hukum itu, ya. Masih banyak definisi. Namun benang merahnya saya sudah katakan tadi, ya. Seperti itu. Agar tertib, dibentuk hukum itu agar tertib, ya, masyarakat manusia tadi yang tinggal dalam suatu kumpulan masyarakat, ya. Manusia itu hampir tidak mungkin hidup atau mistis dan soliter. Artinya hidup benar-benar sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Itu hampir tidak mungkin, ya. Secara kodrati kita hidup secara berdampingan bersama, saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya saja, saya bukan tukang, saya bukan ahli servis motor. Ketika saya ingin beraktivitas motor saya rusak, pasti saya membutuhkan orang yang bisa servis. Akhirnya saya pergilah ke orang tersebut dan kemudian saya memperbaiki motor saya. Di situ terciptalah suatu hukum yang dimana si orang tersebut ketika saya antar, si tukang tersebut, ya, saya antar motor saya untuk diperbaiki, dia wajib untuk memperbaiki. Dan ketika sudah selesai diperbaiki, dia berhak untuk mendapatkan uang dari saya. Di situ tercipta kewajiban dan di situ harus dijamin oleh aturan. Dan secara sosial kita sudah tahu itu. Kita harus berikan. Karena kita sudah hidup berulang-ulang dengan aturan seperti itu. Ya. Jadi itu, teman-teman. Ya. Saat manusia melangsungkan hubungan dengan manusia lainnya atau dengan kata lain melakukan hubungan bermasyarakat, perlu adanya aturan atau tata tertib sehingga kehidupan bermasyarakat itu aman, nyaman dan tentram, ya. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu di sini diperlukan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat dikatakan hukum dan masyarakat itu sangat erat hubungannya, erat sekali, ya. Hukum hanya bisa ada apabila ada masyarakat. Dan kemudian ketika ada masyarakat pasti itu ada hukum. Ya, seperti itu. Teman-teman. Kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur kalau tidak ada hukum. Ya. Dan kemudian masyarakat itu merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Ya. Tidak mungkin ada berlakunya suatu hukum kalau tidak ada masyarakat. Pohon-pohon dia tidak bisa membentuk suatu hukum, tidak punya kewenangan. Seperti itu. Oke? Jadi sampai di sini bisa dimengerti kaitannya antara hukum dan masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Ibi societas ibius. Ibi societas ibius tadi. Ya. Kemudian masyarakat merupakan wadah dari hukum tersebut. Nah, setelah ini, setelah teman-teman memahami tentang hukum dan masyarakat, selanjutnya kita akan melaju ke tujuan hukum dan fungsi hukum. Oke, baik. Sekarang saya coba lanjutkan tentang submateri tujuan hukum, ya. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai fungsi hukum dan yang terakhir adalah mengenai
sistem dan sumber hukum. Ya, oke. Saya mulai dari tujuan dan fungsi hukum. Ya, berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana hukum yang diantaranya sebagai berikut. Ya, pendapat mengenai tujuan hukum. Pertama ada dari Mertokusumo. Ya, Mertokusumo menyebutkan ada 3 unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional. Yang pertama, kepastian hukum. Dan yang kedua, keadilan. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh seorang ahli hukum yang bernama Gustav Rasbut. Ya, serupa mereka memandang tentang tujuan hukum. Lebih lanjut, ya, ketiga cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, teman-teman. Tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika hukum itu bekerja, ketika hukum itu diciptakan, ketiga hal itu harus tercipta atau tercapai. Karena ketiga itu adalah tujuannya. Bukan satu. Bukan hanya kepastian, bukan hanya keadilan, bukan hanya kemanfaatan, tapi ketiga-tiganya harus berbarengan. Ya. Dalam melaksanakan ketiga unsur cita hukum tersebut, mereka pun saling membutuhkan. Bukan hanya harus ada, tapi mereka ketiganya harus ada, saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakat kacau atau tidak tertib. Bagaimana mungkin bisa ada keadilan kalau kacau, chaos? Ya. Supaya tertib, supaya tidak chaos, harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Jelas dia, tertulis, diundangkan atau diberitahukan ke masyarakat luas. Harus tertulis peraturan tersebut. Itulah yang dinamakan pasti. Ya, tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah sesuai kehendak penguasa seenaknya. Dia mempunyai proses-proses yang panjang. Ya. Sebaliknya, kepastian hukum itu tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil, apalagi tidak ada manfaatnya. Buat apa dibuat aturan yang tidak ada manfaatnya, teman-teman? Itu yang menjadi PR utama. Apakah teman-teman merasa pernah dibuat tidak adil atau ada aturan yang tidak bermanfaat? Apakah pernah? Dan ini menjadi soal nomor 2 buat teman-teman. Ya, teman-teman mencari atau menemukan, baik itu dari berita koran, ya, atau media sosial, ya, atau dari YouTube, atau mungkin dari cerita pengalaman pribadi tentang hal-hal yang menggambarkan, dicatat, suatu hal yang tidak adil, ya, dan sesuatu hal yang mengandung ketidakmanfaatan atau peraturan tersebut sebenarnya tidak bermanfaat. Teman-teman pilih salah satu, ya. Teman-teman coba gambarkan itu. Ini merupakan tugas yang kedua. Teman-teman menemukan, kemudian menjelaskan hal apa yang terjadi. Dan dia harus ada di Sumba, ya, tidak boleh ada di daerah lain. Boleh dari pengalaman pribadi, boleh dari media sosial, lebih bagus lagi dari berita-berita online, ya, yang resmi. Ya. Mengenai ketidakadilan yang ada di Pulau Sumba. Teman-teman temukan dan tulis, gambarkan. Teman-teman paparkan, oke? Kemudian saya lanjut, ya. Tadi kita sudah membahas mengenai tujuan hukum dari Mertokusumo. Ada 3 tadi, kan. Sekarang kita lanjut dari Wiryono Projodikoro, ya. Dia mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 3 juga, cuman agak berbeda, ya. Bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat, ya. Sementara dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum menurut teori etis, hukum itu semata-mata hanya keadilan, ya.
Seperti itu. Namun ada juga ya yang berpendapat dari Jeremy Bentham ya, yang mengeluarkan teori utilitas, dan akhirnya para penganutnya disebut sebagai utilitarian ya, di mana dalam teori dari Jeremy Bentham itu ya, tujuan hukum menurut teorinya yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang banyak ya. The greatest happiness for the greatest number ya. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk umat yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dari penganut utilitarian menganggap bahwa tujuan dari hukum itu adalah kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan itu ditafsirkan ke arah kemanfaatan ya. Seperti itu. Jadi hukum itu harus dibuat mempunyai manfaat agar bahagia. Seperti itu menurut penganut teori utilitarian ya. Ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pandangan dari SM Amin ya, yang mengungkapkan bahwa tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Artinya hukum itu harus menciptakan rasa aman pada masyarakat. Selain aman juga terpeliharanya ketertiban, di mana manusia itu bergaul harus tertib, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak menginjak hak orang lain. Ya seperti itu. Ya, singkat saja mengenai tujuan hukum. Yang utama itu 3 yang di awal tadi, yaitu kepastian hukum. Artinya hukum harus pasti, jelas, ditandai dengan adanya undang-undang yang tertulis. Kemudian ada lagi yang namanya keadilan, di mana hukum itu harus mencerminkan rasa adil di masyarakat. Ya, yang berperilaku baik harus mendapatkan reward atau penghargaan. Yang berperilaku buruk harus mendapatkan punishment atau hukuman. Dan yang terakhir, hukum itu haruslah mempunyai manfaat. Itulah 3 hal yang paling utama dalam tujuan hukum. Dan yang lainnya yang ditambahkan yaitu rasa aman dan ketertiban. Oke, kita beralih ke fungsi hukum. Oke, baik teman-teman ya. Friedman dan Roscoe sebagaimana dikutip oleh Surjono Sukanto ya, menyebutkan bahwa fungsi hukum itu sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana pengendali sosial atau social control. Itu fungsi. Kedua, sebagai sarana penyelesaian. Ya, penyelesaian masalah atau konflik, atau sering disebut dalam bahasa asing dispute settlement. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Itu menurut Friedman ya, ada 3 hal. Friedman dan Roscoe ada 3 hal tadi ya. Pertama, sebagai sarana pengendali sosial atau social control. Kemudian sebagai sarana penyelesaian atau dispute settlement. Dan yang terakhir sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Artinya masyarakat dibimbing untuk berubah menjadi lebih baik ya, seperti itu. Kemudian ada lagi fungsi hukum menurut Sujono Dirjo Sisworo ya. Dia mengungkapkan bahwa fungsi dan peran hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian ya. Seperti itu. Yang secara garis besar fungsinya dibagi dalam tahapan-tahapan gitu ya. Pertama tahapannya sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Lanjut ke tahap selanjutnya
sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan tahap selanjutnya yang terakhir adalah sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan baik kepada aparatur, baik kepada pelaksana, baik kepada penegak hukum itu sendiri. Itu dari Sujono Dirjosisworo, ya. Kemudian menurut Ahmad Ali mengungkapkan fungsi hukum itu sebagai a tool of social control, ya, adalah alat atau sarana pengendalian masyarakat, ya. Kemudian Ahmad Ali juga mengungkapkan bahwa fungsi hukum itu sebagai a tool of social engineering, ya, sebagai alat untuk membentuk masyarakat, fungsinya. Kemudian fungsi hukum sebagai simbol. Kemudian fungsi hukum sebagai instrumen atau political instrument, ya. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai integrator, ya. Seperti itu fungsi hukum menurut Ahmad Ali. Ada 5, teman-teman. Beberapa mirip dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya, ya. Pendapat dari Friedman dan Roscoe itu ada mirip, seperti social control itu tadi ada mirip, ya. Seperti itu.